Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum bikin budgeting untuk minggu selanjutnya, aku selalu melakukan evaluasi budget ya. Karena gaji suami aku tuh mingguan, jadi evaluasinya juga mingguan, terus budgetingnya juga mingguan. Teman-teman yang mau evaluasi juga boleh ya bikinnya tabel kayak aku ini. Itu ada 4 tabel. Yang pertama kategori, terus yang kedua ada budget, yang ketiga aktual atau sebenarnya, dan yang keempat itu selisih atau sisa. Untuk PDAM itu aku budgetkan di 50.000, aktualnya juga 50.000, terus sisa nggak ada ya teman-teman, karena ini merupakan kewajiban ya. Kemudian untuk orang tua juga sama ya, untuk budgetnya 60.000, aktualnya juga 60.000 dan nggak ada sisaannya. Kemudian di bagian saving itu sama halnya ya, ini tuh tabungan aku tiap minggunya ya teman-teman. Itu ada 3 macam, dana darurat, dana lebaran, dan dana cadangan. Untuk dana darurat itu aku budgetkan 20.000, aktualnya juga 20.000. Kemudian untuk dana lebaran itu 10.000, aktualnya juga 10.000. Lalu untuk dana cadangan itu 15.000 budgetnya, aktualnya juga 15.000. Teman-teman kelihatan nggak? Soalnya di sini tuh kayaknya agak kejauhan ya kameranya. Nah, ini udah aku zoomin ya teman-teman biar kelihatan angkanya. Kemudian lanjut di kebutuhan pokok itu ada beras. Beras seperti biasa ya, budgetnya itu 65.000, aktualnya juga 65.000. Aku biasa beli beras yang 5 kilo itu ya teman-teman, harganya juga 65.000. Kemudian untuk makanan ini aku anggarin di 200.000, habisnya juga 200.000 ya teman-teman. Kemudian untuk sisanya itu udah nggak ada lagi. Untuk makan ini aku untuk 5 orang dewasa ya 1 minggu, yang mana itu untuk cabai dan perbumbuan dan lainnya itu dari suami aku ya teman-teman. Jadi aku hanya beli protein, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian ada sayuran. Tapi kadang-kadang aku juga beli kok perbumbuan gitu. Kemudian lanjut untuk gas dan galon itu budgetnya 45.000. Ternyata habisnya cuma 40.000 ya teman-teman. Alhamdulillah itu masih ada tersisa di 5.000. Dulu itu aku anggarin ya teman-teman untuk makan ini di 150. Alhamdulillah itu cukup ya teman-teman, bahkan masih ada sisanya. Tapi sekarang kenapa ya, padahal udah dianggarin 200.000 tapi tetap juga nggak ada sisanya. Mungkin karena kebutuhan yang udah makin naik ya harganya. Teman-teman bisa cek video-video aku sebelumnya, itu aku anggarin untuk makan ini cuma 150.000. Alhamdulillah itu cukup untuk 1 minggu teman-teman. Oh ya, harga cabai di tempat teman-teman berapa sih? Kemarin itu aku sempet ya di harga 100.000 sampai 200.000, dan sekarang ini alhamdulillahnya udah turun ya. Kata suami itu di 70.000-an sampai 80.000-an ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjut ya, untuk groceries itu aku di 70.000 ya aku budgetkan. Kemudian untuk aktualnya ini juga habis ya 70.000. Lalu untuk transportasi seperti biasa budget 15.000, habisnya juga 15.000. Dan yang terakhir ini untuk uang pegangan. Untuk uang pegangan ini itu mencakup untuk jajan aku, terus untuk kuota ya teman-teman, terus untuk skincare aku yang kalau misalkan udah habis ya, jadi aku ambil dari sini. Untuk pegangan itu juga nggak ada sisa ya teman-teman. Nah ini aku totalin semuanya, untuk budgetnya itu di 600.000, untuk aktualnya itu di 595.000, dan ini ada sisanya di 5.000. Sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman bahwa setiap kebutuhan orang itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi nggak perlu bandingin antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Teman-teman cukup fokus aja ya ke budgetingnya. Oh iya, ini aku bikin di bawahnya karena minggu lalu itu kan aku laundry pakaian gitu ya teman-teman, karena kan sempat hujan ya. Kalau dibilang juga hampir 1 mingguan, hampir 1 bulanan itu hujan ya teman-teman. Jadi karena suami aku tuh bajunya itu sering ganti karena kan dia kerja di pasar gitu ya, jadi sehari itu bisa ganti 3 kali gitu loh teman-teman. Nah
karena aku masih nyucinya itu manual ya, nggak pakai mesin cuci. Jadi kalau untuk kering itu lama ya, jadi aku ada laundry beberapa pakaian yang nggak banyak sih, ada sekitaran 10 pakaian gitu ya teman-teman. Terus ada juga hoodie yang biasa dipakai suami. Nah aku laundry itu harganya di 18.000. Nah uang ini dari mana aku ambil? Jadi uang ini aku ambilnya dari dana cadangan ya teman-teman. Alhamdulillahnya itu masih bisa ya mengcover untuk uang laundry ini. Nah kemudian di akhir minggu itu, bukan di akhir sih, di tanggal berapa ya, di tanggal 2 Desember itu aku ada perbaikan motor gitu ya teman-teman. Jadi lampu sennya itu rusak, nah harus diperbaiki juga. Itu harganya sebesar 15.000 karena uang dana cadangan aku ini udah habis ya teman-teman. Jadi aku mau nggak mau harus ambil dari uang dana darurat. Terpakai ya dana darurat minggu lalu itu sebesar 15.000 ya teman-teman. Nah untuk sisaan uangnya itu yang 5.000 itu aku masukin aja ke saving challenge 5K aku ya teman-teman. Nah penting banget ya teman-teman untuk anggarin setiap minggunya itu atau setiap bulannya itu dana darurat dan dana cadangan. Kalau bagi aku dua itu benar-benar berfungsi banget ya di saat kita mendesak ya teman-teman. Selagi itu sifatnya bukan untuk keinginan, nggak apa-apa sih ya teman-teman dipakai dana daruratnya kayak ini ya, karena udah emang nggak ada lagi dana cadangan, jadi aku mau nggak mau harus ambil dari dana darurat. Seperti itu ya teman-teman cara aku menanggulangi misalkan nih ada kebutuhan yang tak terduga gitu ya teman-teman. Apalagi di sini nggak ada aku anggarin ya untuk budget kayak servis motor atau segala macamnya. Jadi di sini tuh aku satuin aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada perbaikan motor, kalau memang ada di uang dana cadangan, aku pakai dana cadangan. Tapi kalau emang udah habis uang dana cadangan ini, aku bakalan pakai dari dana darurat ya teman-teman. Karena emang sepenting itu ya teman-teman menabung itu, meskipun nggak banyak tiap minggunya, tapi berguna banget dikala kita emang sangat membutuhkan ya teman-teman. Nah ini aku masukin ya untuk uang 5.000-annya, ini aku masukin ke saving challenge 5K nya. Sebelum itu aku tandain dulu pakai stiker ya bulatannya itu. Alhamdulillah ini udah keisi ya teman-teman. Meskipun ini nggak tahu ya bakalan capai target atau enggaknya, tapi tetap aku isi aja. Oke, ini dia ya teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah komentar dan subscribe ya teman-teman. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.